Allah punya cara supaya kita bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sakit yang sifatnya mungkin sampai berhari-hari, berbulan-bulan, meriang sehari semalam aja ngapus dosa setahun, kan gitu ya Ustaz ya. Humma yaumin wa lailatin kafaratis sanah. Meriang sehari semalam ngapus dosa setahun. Makanya kalau tiba meriang-meriang doang mah jangan pakai beli obat dulu. Iya, biarin, soalnya kita lagi diampunin. Orang kita kan peradahan kadang-kadang. Baru puyeng dikit, bocah disuruh beli Panadol. Ya kan? Biarin dulu Pak, ingat hadis ini. Mungkin kita banyak khilaf, mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak kesalahan yang kita nggak sengaja atau yang kita sengaja. Biarin dulu, rasain aja dulu, amalin aja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarin, ya, baca yang Rasulullah ajarin. Ya Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sambil kita pegangin lempengan mana itu yang sakit, kan gitu ya. Kalau kepala kita yang rasanya lagi pusing-pusing sambil kita pijit-pijit, kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, ketika ada sahabat yang datang ngadu karena dia sedang menderita sakit, kata Rasulullah, iya daka alladzi ta'allama fi jasadik. Letakkan tanganmu kepada tubuhmu yang kamu rasakan sakit. Wakul bismillah, dan ucapkan bismillah sebanyak 3 kali. Salasa marrat. Wakul, kemudian ucapkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru sab'a marrah. Baca itu 7 kali. Minimal itu kita jalanin dulu tuh. Kalau emang kira-kira masih puyeng juga, baru dah beli obat. Gitu maksudnya. Ya kan? Panadol ke, Parame ke. Kenapa? Karena itu adalah masa-masa Allah sedang mengampuni dosa kita. Ini yang pertama ya. Jadi kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi almarhumah ini ya, Ibu Rusiati binti Bapak Haji Kamat ya. Kita berhusnuzon, mudah-mudahan ketika dia menghadap Allah dosa-dosanya udah diampunin. Amin ya rabbal alamin. Orang meriang sehari semalam aja ngapus dosa setahun, walaupun dosanya dosa yang ringan-ringan ya. Nah kalau dosanya kalau penyakitnya agak berat, insya Allah dosa-dosa yang agak berat juga Allah ampunin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Ya, sekali lagi kita berhusnuzon, kita berbaik sangka, mudah-mudahan almarhumah sudah diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, para jamaah sekalian, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya ketika kita sakit ada malaikat yang datang kepada kita Pak, nggak tanggung-tanggung. Allah kirim 4 malaikat. Berapa? 4 malaikat. Mudah-mudahan 4-4-nya bisa kita bahas nih. Redo ya, dengerin ya. Malaikat yang pertama datang. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maradal abdul mu'min aw amatul mu'minah, ba'atsallahu ta'ala arba'ata malaikah." Apabila seorang hamba laki-laki atau perempuan yang beriman, maka ketika orang itu akan sakit, Allah kirim 4 malaikat. Nah, atu-atu nih, ngapain tugasnya nih? Ada berapa malaikat? 4 malaikat. Jadi ini almarhumah Ibu Rusiati binti Bapak Haji Kamat, ini beliau ini atau kita atau saudara kita yang saat ini sedang sakit, ini lagi didatengin sama malaikat, yang mana itu semuanya terjadi pada diri kita, kita nggak sadar. Maka dengan hadis ini mudah-mudahan kita jadi ingat nih. Apa malaikat yang pertama? Ya malaikati idhab ila fulan. Malaikat, pergilah kamu ke tempat si fulan. Kemana? Ini kampung apa namanya ini? Kukusan. Kukusan. Kalau sono Pak Suryansah? Kukusan. Sama ya?
Satu kelurahan. Malaikat pergi sono ke kukusan. Ngapain ya Allah, kata malaikat pertama nih. Ngapain ya Allah? Pergi sono ke rumah si fulan, ke rumah Ibu Rusyati binti Bapak Haji Kamat, ya. Pergi sono, ngapain ya Allah? Khudz min qutihi. Satu nih. Disuruh ngambil makanan pokoknya. Suruh ngambil apa? Makanan pokoknya. Makanya orang kalau sakit kagak doyan makan. Yang masuk ke badannya paling infusan. Tuh satu. Jadi hakikatnya ketika kita sakit, malaikat itu benahin makanan pokok kita. Beras kita diumpetin sama malaikat. Ya. Nasi kita dibenahin sama malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat yang pertama. Ngapain tugasnya? Ngambil makanan pokok. Udah diambil dah tuh. Ya, dipegangin aja. Makanya orang yang sakit nggak doyan makan. Kenapa? Karena makanannya dipegangin sama malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat yang kedua, ya, malaikat yang kedua datang. Ngapain ya Allah? Saya ke rumah si fulanah. Saya engkau suruh ke rumah si Ibu Rusyati. Ngapain? Khudz min lazzatat ta'am. Malaikat kedua disuruh ngambil. Ambillah kepada si fulanah tersebut lazzatat ta'am, cita rasa daripada pengecap lidahnya. Jadi cita rasa kita diangkat tuh, diambil, dibenain sama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazzatat ta'am kita diambil, cita rasa kita diambil, sehingga kalau orang sakit makan ini kagak enak, makan itu kagak enak, kan gitu ya? Iya enggak? Iya, orang manis dikata pahit, yang masaklah disalah-salahin. Itu orang ketahuilah para jamaah sekalian, itu adalah perbuatan malaikat yang diperintahkan oleh Allah, ngambil lazzatat ta'am, ngambil cita rasa. Malaikat kedua tuh. Malaikat yang ketiga, kan ada 4 ya. Malaikat yang ketiga, singkat cerita langsung dia disuruh datang. Begitu dia datang, dia nanya lagi, ngapain ya Allah saya datang ke rumah si fulanah, apa yang harus saya lakukan? Lalu kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, khudz, ambillah kepada si fulanah tersebut nura wajhihi. Kalau perempuan, nura wajhiha, ambil cahaya wajahnya. Makanya orang kalau sakit mukanya pucat. Kalau kata orang Betawi kagak cengar mukanya. Ya enggak? Ini bukan kebetulan, Pak. Hatta musfirul wajhi, sampai-sampai mukanya agak kekuning-kuningan, agak pucat. Kenapa? Karena cahaya wajahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditarik dulu tuh cahaya wajahnya. Jadi mukanya kagak cengar rasanya. Dilihatnya, makanya nggak bisa dibohongin orang sakit itu. Lu udah sembuh ya? Udah. Padahal mukanya masih pucat, nggak bisa dibohongin. Kenapa? Karena Allah ambil cahaya wajahnya. Kemudian malaikat yang keempat yang terakhir. Malaikat, pergi kamu ke rumah Ibu Rusyati sono. Ya, pergi kamu ngapain ya Allah? Khudz min dzunubiha, ambil dosa-dosanya. Amin ya robbal. Jadi dosanya diambil. Lagi dipegang ini, berarti udah 4 nih Pak. 1 diambil sama malaikat apanya? Makanan pokoknya. Ini biar ada oleh-olehnya ini. Ya. 1 yang diambil apa? Makanan pokoknya dibenain dulu. Ya. Yang kedua apa? Cita rasa. Cita rasanya. Pengecap rasanya itu hilang. Diangkat oleh Allah karena semua adalah milik Allah. Semua milik Allah.
Lalu yang ketiga diambil apanya? Cahaya. Cahaya wajahnya. Lalu yang keempat diambil apanya? Dosa-dosa. Diambil dosanya. Wa idza aradallahu ayyashfiyahu, dan apabila Allah menghendaki orang itu sembuh, ya, faraddallahu alaih, maka Allah akan ngembaliin apa? Dikembaliin semua tuh. Yang pertama, makanan pokoknya dikembaliin. Kalau orang ini dikehendaki sembuh, maka mulai tuh makannya nambah pakai. Ya kan? Yang tadinya kagak doyan makan jadi makannya nambah. Alhamdulillah. Ini kalau cerita di alur cerita itu di dalam kitab itu ya dijelaskan seperti itu. Kalau orang ini dikehendaki sembuh, dikembaliin tuh. Makanan pokoknya dikembaliin. Artinya dia udah mulai doyan makan lagi. Kemudian yang kedua dikembaliin apa? Cita rasanya. Dia udah mulai bisa bedain mana manis, mana asin, mana asem. Lalu yang ketiga dikembaliin cahaya wajahnya, mulai mukanya berseri-seri, tanda bahwa orang ini akan sembuh. Kelar Pak, 3 tuh. 3 malaikat dikasih tugas sama Allah, selesai. Giliran malaikat yang terakhir dicuekin. Dia mau ini malaikat. Ya. Malaikat yang keempat, 3 malaikat udah bebas tugas nih. Giliran malaikat yang keempat dicuekin sama Allah. Kenapa dicuekin? Karena orang yang sakit ini ketika sakitnya sabar. Ketika sakitnya enggak mengeluh. Ketika sakitnya ridho dengan sakit yang dia derita. Kagak modelan kita. Begitu kita geser badan ke kanan, pucuk deh. Gitu kita mau ngomongnya. Kan yang cakep apa yang kita ucapin? Istighfar lah paling kagak. Begitu rasanya sakit, astagfirullah. Begitu gerak lagi sakit, ya Allah. Kan zikir yang keluar cakep. Karena orang itu ketika diuji, dikasih penyakit seperti itu, akhirnya Allah cuekin ini. Ya. Ini Allah cuekin. Begitupun nanti kalau ceritanya kita balik, ternyata orang ini diambil nyawanya atau Allah Subhanahu wa taala punya kehendak mematikan ataupun orang ini diwafatkan, otomatis kan semuanya itu enggak bakalan dibalikin. Ya, enggak bakalan dibalikin. Nah, giliran kembali ke kisah yang tadi, ini malaikat yang keempat protes. Ya Rabb, kaifa hadza dzunubun kabir. Bagaimana ini ya Allah? Ini dosa berat banget ini, saya pikul ini. Teman-teman saya udah bebas tugas. Teman-teman saya udah selesai tugasnya. Lalu bagaimana saya ini? Kenapa saya nggak disuruh balikin? Karena alasannya tadi, orang yang sakit itu waktu sakitnya sabar. Waktu sakitnya dia itu ridho dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika malaikat itu protes kepada Allah, mengajukan pertanyaan kepada Allah, bagaimana ya Allah, teman saya yang 3 udah bebas tugas, lalu dosa si hamba ini banyak banget, saya kemanahin ya Allah. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikati, hei malaikatku, idhab ilal bahri, pergi sono kamu ke laut. Sini laut yang dekat mana? Ancol area. Malaikat, pergi sono ke Ancol. Satu babakan. Satu babakan. Ngapain ya Allah? Wa tarahuha, lemparin itu dosa hambaku yang tadi sabar dengan penyakitnya, yang akhirnya meninggal dengan sakitnya. Dia sabar, keluarganya pun sabar. Lemparin itu dosa ilal bahri, ke laut. Fatakunu dzunuba timsahan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala merubah dosa itu timsahan menjadi buaya. Nah, udah selesai ceritanya begitu, Pak. Jadi apa?
Buaya. Makanya buaya ganas, makanya buaya makan orang, makanya buaya sangar. Menurut hadis ini yang ada di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, ya, itu beliau, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kalau zaman dulu tuh kali-kali kita kali Kerukut, kali di sini kali apa nih yang terkenal yang gede, ya. Ada kali itu kadang-kadang ada buaya, kali juga dulu mah. Saya mikir Pak setelah ngaji ini nih, waktu dulu di pesantren, saya mikir, iya ya dulu banyak buaya di kali juga. Ya Pak Ustadz ya, kali Kerukut kan banyak buaya gitu. Iya. Kenapa? Oh mungkin orang-orang tua kita dulu ketika dikasih sakit, akhirnya penyakitnya mengantarkan kepada kematiannya, mereka sabar kali. Orang laut jauh dilemparin kali itu dosa ke kali, akhirnya jadi buaya. Memang hadisnya begitu kok, ya kan? Fatakunuz dzunub timsahan, maka dosa-dosa yang Allah suruh lemparin ke laut itu jadi buaya. Coba nyanyi. Ya, maka kita berharap, ya intinya adalah mudah-mudahan, ya dosa-dosa almarhum sudah Allah ampunin, udah dilemparin ke laut. Amin. Ya biarin mau jadi buaya kayak mau jadi apa kayak, yang penting intinya dosanya mudah-mudahan Allah sudah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika mulut kita nggak bisa mengecap rasa ketika sakit, ketika wajah kita rasanya nggak cengar dilihat orang, ketika kita ini rasanya nggak bisa makan nasi, maka ketahuilah itu adalah tugas malaikat yang Allah perintahkan ngambil itu semua. Maka dari itu mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesabaran, sehingga kita semuanya bisa menjalani musibah, bisa menjalani segala ujian dengan sabar, dengan tabah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridhonya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi